Aku menatap langit malam yang kelam dari atap kamar kos kecilku. Di balik gemerlap bintang yang redup, aku merasakan kekosongan yang perlahan mencekikku. Hatiku dipenuhi pertanyaan tentang uang, mimpi, dan arti hidup. Dulu, aku berpikir uang adalah penyelamat segala masalah. Namun kenyataannya, semakin banyak aku meraihnya, semakin dalam kebingunganku. Banyak malam aku terjaga, membayangkan masa depan cerah dengan angka yang penuh di rekeningku, sambil membiarkan kecemasan menambah beban di pundakku. Menjelang pagi, aku bertanya, apakah harga yang kubayar selama ini cuma angka di lembaran kertas? Bukannya mendapat jawaban, uang justru menambah pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Seperti langit gelap di pagi buta, hatiku pun belum menemukan awal terang yang menuntunku. Setiap pagi aku melangkahkan kaki ke jalanan kota yang masih dingin. Tubuhku sudah letih sebelum matahari terbit. Aku pergi bekerja, berjuang meraih sebersit rezeki sambil menahan perut lapar. Setiap rupiah di buku tabunganku tidak pernah cukup. Rasanya seolah hidupku tak pernah mencapai target. Setiap kali melihat saldo menipis, hatiku selalu berdebar. Apakah ini cukup untuk bertahan minggu ini? Tiap kali aku melangkah pulang dengan tangan hampa, aku merasa seperti berlari tanpa tujuan. Besok kembali menjanjikan pertanyaan yang sama. Kenyataannya, ini seakan menjadi soundtrack hidup banyak orang hari ini. Mungkin kamu juga pernah merasakannya. Aku yakin banyak yang merasakan hal serupa. Berjalan dalam lingkaran kehambaan, berharap petunjuk dari langit yang sering tak kunjung datang. Keluhan batin itu terus mendesak sampai akhirnya aku memutuskan berhenti sejenak. Aku sadar aku terlalu fokus pada hasil, sehingga melewatkan proses pembelajarannya. Tanyaku pada diri sendiri bergema dalam kesunyian kamar. Adakah pemikiran lain yang bisa mencerahkan jalan ini? Maka aku mulai mencari jawaban lewat buku dan cerita inspiratif. Di sanalah aku tersentuh oleh ajaran-ajaran filosofi kuno. Kutatap halaman demi halaman tentang stoikisme dan dharma, mencari-cari petunjuk, mengurai simpul kecemasan. Perlahan-lahan aku mulai menebak arti kaya yang sebenarnya. Suatu sore di trotoar kota, aku bertemu dengan seorang pedagang kecil dengan kehidupan yang sangat sederhana. Saat aku duduk bersamanya, ia sedang sibuk melipat plastik berisi nasi bungkus yang akan ia jual esok hari. Perkataan tak didugaku muncul begitu saja dari bibirnya. Kekayaan terbaik adalah hati yang tenang, katanya sambil tertawa ringan. Udara malam itu harum aroma hujan, tapi ucapannya lebih menyegarkan pikiranku. Kata-kata itu seakan menjungkir balikkan pemahamanku selama ini. Aku heran. Aku bertanya, mengapa Bapak selalu tersenyum padahal hidup Bapak sangat sederhana? Dia menatapku dengan mata arif dan menjawab namun singkat. Aku mungkin tak punya banyak, tapi hatiku tak pernah gelisah. Ketika pikiran tenang, setiap sesuap nasi jadi melimpah arti. Gemeretak mobil lewat di jalanan sepi, tapi jawabannya tetap bergaung panjang di hatiku. Kearifan sederhana itu menembus keheningan, meninggalkan jejak tanya di pikiranku. Kata-katanya membuatku terdiam sejenak, mengingatkanku pada ajaran stoik dan Buddha. Kekayaan sejati bukan terletak pada saldo rekening, melainkan pada kemampuan menghargai apa yang kita miliki. Saat aku merenungkannya di keheningan malam, kutemukan bahwa kesiapan mental untuk kaya diukur dari damainya hati dan rasa syukur yang kurasakan tiap pagi, bukan dari banyaknya harta. Seolah dalam pusaran pikiran tiba-tiba muncul perspektif baru. Selama ini aku mengejar hantu, bukan kebahagiaan yang sejati. Tidak hanya itu, aku juga mulai menerapkan kebiasaan sederhana. Setiap malam sebelum tidur,
aku menuliskan 3 hal yang aku syukuri hari itu. Mencatat misalnya, aku punya makanan, langit cerah, dan tawa bersama teman. Membantu menenangkan pikiranku. Kebiasaan kecil itu mengajarkan satu hal, kekayaan batin itu tumbuh perlahan, dan penghargaan terhadap hal-hal sederhana dalam kehidupan. Satu persatu, segelintir berkat kecil itu membuat hatiku lebih ringan. Seperti benda berat dicopot dari pundakku yang penat. Aku pun mulai menyadari paradoks aneh. Seringkali orang yang secara materi sudah sangat mapan pun belum tentu kaya batin. Jika mereka yang tampak punya segalanya pun sering gelisah, apalagi aku yang masih bergelut dengan kekurangan. Ini mengingatkanku bahwa kedamaian hati adalah harta yang paling berharga. Malam itu aku tertegun memikirkan, jika seseorang yang kaya materi saja belum bisa membeli ketenangan, apa gunanya uang jika kita masih terus kecewa? Bulan berikutnya aku kebetulan melihat pedagang itu lagi. Wajahnya cerah saat menata dagangan di pagi hari. Aku bertanya kabarnya dan ia menjawab santai. Yang penting cukup, nak. Tidak perlu penjelasan panjang. Keberanian hati untuk tetap bahagia membuatku berpikir lagi. Orang yang kaya batin melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Seperti menonton film dengan akhir tak terduga, aku mulai memahami bahwa kekayaan bukan soal banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar hati kita mampu merasa cukup. Ada masa ketika aku terlalu takut kehilangan apa yang belum kusadari bukan milikku. Ketika itu aku menaruh harapan pada satu proyek kecil, percaya jika berhasil hidupku akan berubah. Aku seperti memegang segenggam pasir. Semakin kuat ku genggam, pasir di tanganku kian berterbangan. Setiap malam aku berbaring dengan pikiran kacau, membayangkan kemungkinan terburuk menghantam, kehilangan tabungan, gagal total, atau bahkan ditinggalkan semua orang. Gelisah itu tak lepas, menggulung tidurku setiap malam. Aku ingat ketika kecemasan itu melanda, aku duduk mematung di tepi kasur. Sunyi malam yang seharusnya menenangkan, malah semakin memperkuat bayangan kegagalan di kepalaku. Terkadang, aku terbangun dengan keringat dingin, seolah penyesalan yang belum terjadi menghantui jiwaku. Detak jantungku seakan tak terkendali, memompa adrenalin ketakutan, bagaikan halilintar yang menyambar di kepala. Kepanikan itu terasa menohok di hatiku. Aku menyadari ketakutan itu memang sering tersembunyi di balik angan-angan yang berlebihan. Namun satu kali proyek itu gagal mengguncang segalanya. Jantungku berdetak kencang dan seolah dunia runtuh dalam sekejap. Di tengah puing-puing mimpi yang hancur, aku duduk termenung dan teringat ajaran stoik. Kita hanya mengendalikan usaha kita, bukan hasilnya. Pelajaran itu seperti tertulis di atas puing-puing luka. Bagaimana mungkin aku sampai lupa akan hal itu? Kenyataan pahit itu memaksaku membuka mata. Banyaknya variabel dalam hidup di luar kendali memang tak bisa kuhitung. Pelan-pelan aku belajar membayangkan hal terburuk untuk meredam kepanikan. Aku bahkan mulai menyusun rencana cadangan. Jika suatu saat aku jatuh lagi, aku akan bangkit dengan rencana baru. Ketika aku berhenti menyalahkan nasib dan mulai menerima ketidakpastian, kecemasan perlahan berubah menjadi kekuatan. Kegagalan itu yang semula menyiksa berubah menjadi guru. Aku bangkit dari malam itu dengan tekad yang baru. Keesokan paginya, aku menyusun catatan kecil. Jika proyek ini gagal, aku tahu langkah apa yang akan kulakukan selanjutnya. Hal sederhana itu membuat hatiku lebih ringan. Tiba-tiba ketakutan yang tadinya besar mulai menyusut. Kini aku mulai memvisualisasikan jalan keluar, merancang strategi lagi. Di anganku, aku melihat diriku bangkit lagi esoknya, tanpa takut terjatuh. Bahkan aku mulai membiasakan diri bangun pagi dan bermeditasi beberapa menit. Dalam keheningan pagi, aku berlatih mengendalikan pernapasan dan menata pikiran.
hal sederhana itu memberiku ketenangan ekstra dalam menghadapi hari baru. Sebuah kebiasaan yang membantu meredam kecemasan setiap kali tantangan datang. Pada suatu pagi, ketenangan itu membantuku tersenyum saat matahari menyingsing. Sebuah pemandangan yang dulu jarang kurasakan. Meditasi pagi ini seperti menyalakan lampu kecil di dalam diri, membantu meredupkan kecemasan yang biasanya memenuhi pagi-pagi piluku. Satu hal yang tak kalah penting adalah kemandirian dalam mengelola keuangan. Di masa kuliah, setiap gaji part-time selalu habis dalam sehari. Kebutuhan primer saja belum bisa tertunaikan. Aku sadar bahwa kebiasaanku ini harus berubah. Karena itu, aku membuat anggaran sederhana. Setiap bulan, uang kubagi untuk kebutuhan primer, dana darurat, dan tabungan. Anggaran ini menjadi penuntunku. Lebih kuat ketimbang sobekan kwitansi kuliner yang dulu sering kutinggalkan di dompet. Kini aku bisa melihat kemana uangku pergi, seperti arsitek melihat kerangka bangunan rencana. Pada titik itu aku belajar disiplin, menabung sedikit demi sedikit. Misalnya, setiap kali menerima uang, aku hanya menyisihkan sebagian kecilnya untuk ditabung sementara. Aku hanya menyisihkan sebagian kecilnya untuk ditabung. Sementara sisa tetap kupergunakan untuk makan dan kebutuhan sederhana. Sedikit demi sedikit benih tabunganku tertanam. Pagi ini Rp500, besok Rp1.000, lalu Rp5.000. Setiap kali menyisihkan sedikit, aku merasa menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Rutinitas kecil ini sungguh terasa luar biasa. Aku mulai merasakan perbedaan. Angka di buku tabungan yang dulu 0, kini perlahan bertambah. Setiap rupiah yang kusimpan menjadi bukti aku berhasil melawan godaan sesaat. Bila di awal terlihat seperti bercak noda kecil, kini bercak itu perlahan melebar, membentuk kolam kecil kepercayaan diri. Kucatat progres ini setiap pekan. Tabungan semakin beranak, kebiasaan menabung semakin kuat. Prinsip stoik tentang kemerdekaan dari nafsu duniawi mendukung langkahku. Aku tak lagi ternoda membeli barang baru hanya demi gengsi, melainkan menahan diri untuk tujuan yang lebih besar. Saat itulah muncul tanda kesiapan mental untuk kaya, kemampuan menunda kepuasan instan, dan merencanakan masa depan dengan sabar. Seperti menanam pohon yang perlahan berbuah. Dalam filosofi Timur juga ada ajaran serupa. Menunggu buah dengan sabar adalah latihan karakter yang tak ternilai. Dari proses menabung ini, aku belajar bahwa kekayaan tumbuh perlahan, butuh perawatan tekun. Aku masih ingat betapa sulitnya menolak membelanjakan uang itu. Sementara teman-temanku berjubel di mall, aku memilih duduk tenang di kos, menghitung lembaran receh untuk ditabung. Perasaan malu sempat datang, tapi kemudian aku sadar menabung hari ini adalah investasi untuk mimpiku esok. Ketika mereka membayar kopi mahal, aku menyesap air putih sederhana. Keberhasilan kecil itu berulang-ulang muncul, membuatku belajar merasakan kebahagiaan meski hanya perjuangan sederhana. Bahkan suatu malam aku mendapati diriku tersenyum saat melihat angka tabungan naik sedikit, seolah sedang memetik bunga kecil dari pohon kesabaran. Kebiasaan sederhana menabung ini kulanjutkan dengan mengurangi pengeluaran harian. Sekarang aku membawa termos berisi kopi dari kos alih-alih membeli kopi kemasan. Dan kadang lebih memilih jalan kaki daripada ojek. Langkah kecil seperti itu terasa sulit di awal, tapi lama-lama menjadi kebiasaan yang membuat tabunganku terus bertambah. Teman satu kosku pun heran. "Kamu jadi pendaki kopi ya?" candanya. Aku hanya tersenyum. Kopi buatan sendiri terasa lebih nikmat karena aku tahu rasanya berinvestasi pada impianku. Suatu hari, aku melihat tabunganku menembus angka 100 juta rupiah untuk pertama kalinya. Secara konyol, aku merasakan euforia sederhana. Rasanya seperti mendapatkan trofi kecil. Keberhasilan kecil itu membuktikan bahwa hasil dari disiplin memang nyata. Meski masih kecil, seolah di sanubari terdengar tepuk tangan halus. "Lihat, kau bisa."
Terkadang tanda kesiapan mental muncul lewat tujuan yang lebih besar dari sekedar uang. Dulu aku mengejar uang tanpa paham kenapa. Aku berlari mengejar uang seolah-olah itu tujuan akhir. Namun rasanya seperti berlari di tempat. Aku tidak pernah mencapai garis finish. Hatiku serasa seperti hamster di roda. Semakin cepat aku berlari, semakin jauh sasarannya tampak. Selama itu hatiku tak pernah benar-benar puas. Aku mulai bertanya, untuk apa semua ini? Adakah tujuan lain yang lebih bermakna selain saldo rekening yang membengkak? Hingga suatu hari aku mengikuti sebuah kegiatan relawan di pedalaman. Gaji yang kudapat kecil, namun rasanya sangat berarti. Di sana kami mengajar anak-anak membaca dan bermain bola pagi-pagi. Berbagi sepiring nasi seadanya, memandangi senyum mereka, hatiku merasa kaya dengan kebahagiaan yang sederhana. Aku tiba-tiba bertanya, untuk apa aku bekerja jika kebahagiaan pun tak bisa kubeli dengan uang? Di ladang pasir pendalaman itu, aku menyadari kebahagiaan seorang bocah yang baru bisa menghitung uang lebih berharga daripada jutaan rupiah tabunganku. Di sana aku menemukan bahwa aku ingin menggunakan kekayaan untuk menjalankan tujuan hidup, bukan hanya menumpuk angka di rekening. Filsafat eksistensial mengajarkan kita memberi makna pada kehidupan lewat pilihan. Misal menolong orang atau mengejar passion, kesiapan mental untuk kaya jadi tampak lebih jelas. Aku tak lagi terombang-ambing oleh ambisi kosong, melainkan punya arah hidup yang ku ketahui. Rasanya seperti menemukan peta harta karun. Tujuan yang jelas memberi arah pada perjuanganku. Tidak lagi tersesat. Pengalaman relawan ini menginspirasiku untuk bertindak nyata. Bahkan aku berani meninggalkan zona nyaman pekerjaanku untuk mengejar passion kecil-kecil yang bermakna. Langkah itu membuatku merasakan bahwa kekayaan tanpa tujuan adalah hampa, dan keberanian mengambil risiko adalah tanda lain kesiapan mental untuk kaya. Bagiku, saat keberanian itu muncul, artinya aku sudah memiliki semangat pantang menyerah yang diperlukan. Siap jatuh dan bangkit lagi jika itu bermakna. Momen itu mengajarkanku sesuatu. Aku merasa menjadi kaya bukan hanya untuk menambah milikku, tetapi juga memberikannya kepada orang lain. Filsafat Timur mengingatkanku bahwa kekayaan sejati terletak pada apa yang kita beri, bukan hanya apa yang kita simpan. Aku belajar bahwa satu perbuatan kecil kebaikan bisa membuahkan rezeki tak terduga. Berbagi tak pernah mengurangi, malah seolah dilipat gandakan. Sebuah analogi lama terngiang, memberi bagai menyalakan lilin yang memancarkan cahaya makin terang saat dinyalakan bersama. Tanda kesiapan mental untuk kaya muncul ketika keinginan untuk memberi menghilangkan rasa takut akan kekurangan. Di situ aku tahu, kekayaan tak semata soal materi yang ditimbun, melainkan tentang cinta, empati, dan rasa syukur yang kita tularkan kepada sesama. Dalam satu senyuman yang kuceritakan pada bocah itu, tersimpan berjuta makna. Membayarnya dengan ketulusan membuatku tak lagi pernah pelit berbagi. Selain itu, aku mulai menyisihkan sebagian kecil dari penghasilanku untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Sekalipun jumlahnya tidak banyak, sensasi menerima senyum dan rasa terima kasih membuat hatiku lapang dan menegaskan pendapatku. Berbagi itu melipat gandakan kekayaan batin. Sebagai contoh, aku pun menyimpan 10% setiap pembagian keuntungan sekecil apapun. Apakah itu hasil menjual barang bekas atau bonus kecil dari kerja lembur untuk dititipkan kepada mereka yang membutuhkan. Entah membantu anak yatim, tetangga miskin, atau sekedar kucing gelandangan. Tiap pemberian berengkuh perasaan hangat yang tak ternilai. Bukan hanya soal teknik dan strategi. Siapan mental untuk kaya
juga termasuk etika dan integritas. Keputusan itu memberitahu jiwaku bahwa aku menghormati nilai diriku, dan orang seperti itulah yang pantas disebut siap menerima kekayaan dengan kepala tegak. Beberapa tahun kemudian, aku kembali menatap langit dari sudut balkon yang sama. Langitnya cerah, tapi yang paling berbeda adalah hatiku. Kini aku tersenyum menyadari bahwa kecemasan dulu telah tergantikan oleh keyakinan. Sebuah suara kecil dalam diriku berbisik bahwa aku mungkin belum benar-benar kaya, namun pikiranku sudah siap menerai kekayaan itu. Aku paham kekayaan sejati datang kepada mereka yang sudah tenang menunggunya. Senja yang ku kenal kini kulihat sebagai saksi bahwa perjalanan panjang ini tidak sia-sia. Aku telah berubah menjadi orang yang lebih bijak. Mungkin ini juga yang sedang kau rasakan. Ketika hatimu tak lagi gelisah memikirkan masa depan, ketika setiap langkah diwarnai makna dan memberi lebih penting daripada menerima, itu semua adalah tanda bahwa mentalmu telah siap menjadi kaya. Jika kamu dapat tersenyum ketika bangun pagi, mengucap syukur atas hal kecil, dan menjaga integritasmu meski tidak ada yang melihat, percayalah, kamu sedang melangkah di jalan yang benar menuju kekayaan yang sesungguhnya.